Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru pimpin doanya ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Baik, ibu guru absen dulu ya. Ya, Bu. Mila, Hadir. Muna, Hadir, Bu. Dita, Hadir. Muti. Muti sakit, Bu. Oh sakit ya. Ita. Hadir, Bu. Baik. Setelah ibu absen, di sini anak-anak di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dengan tujuan pembelajarannya supaya anak-anak mengetahui bagaimana kisah-kisah kanak-kanak Nabi Muhammad dan mampu menceritakan kembali ya. Sebelum membahas materi lebih lanjut, Ibu Guru punya sebuah video. Kita simak bersama-sama ya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nusyun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang.
Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Gimana anak-anak, siapa yang tahu isi dari video tersebut? Saya, Bu. Ayo coba, apa isinya? Tentang kelahiran Nabi Muhammad, Bu. Betul. Kali ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut ya. Nah, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa di sini yang tahu kelahiran Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Saya tidak tahu, Bu. Oh iya, baik. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, siapa nama bapak ibu Nabi Muhammad SAW? Nama bapaknya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan nama ibunya adalah Siti Aminah. Nah, ada yang tahu kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad dijuluki dengan tahun gajah? Dikarenakan pada saat itu terdapat pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman. Nah, usaha itu hancur, mengalami kegagalan karena atas izin Allah, pasukan bergajah itu dihujani batu atau kerikil panas yang dibawa oleh segerombolan burung ababil yang berbondong-bondong, sehingga kelahiran Nabi Muhammad dijuluki sebagai tahun gajah. Nah, pada saat itu Ibu Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad itu, sedang berada di Ka'bah. Mendengar tentang kelahiran cucunya, Abdul Muthalib langsung bergegas menuju rumah. Dan dia sangat bergembira dan bangga atas kelahiran cucu yang dinantikannya. Kemudian Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad, cucunya itu, mengelilingi Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abdul Muthalib itu memberikan namanya Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Pada saat itu bangsa Arab memiliki tradisi penduduk Mekah, yaitu
Apa tradisinya? Menitipkan bayi mereka kepada wanita badiah agar bisa menghirup udara segar, terhindar dari penyakit, dan dapat berbicara bahasa dengan baik. Nah, Nabi Muhammad itu awal pengasuhannya disusui oleh Suwaibah selama 3 hari. Kemudian dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Halimah itu sangat senang telah diamanahi bayi Nabi Muhammad. Kehadiran Nabi Muhammad mengubah penghidupannya menjadi lebih baik. Yang mulanya binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya agak menderita, termasuk keluarga yang miskin. Namun atas izin Allah, kehidupannya berkembang dan lebih baik. Binatang ternak berkembang biak, tanaman kebun sayur pun tumbuh dengan subur dan penghidupannya lebih makmur. Nah, Halimah telah mendapatkan rahmat dari Allah sebab mengasuh Nabi. Halimah pun sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti menyayangi anaknya sendiri. Setelah 2 tahun kemudian, sebenarnya Halimah masih belum sampai hati melepaskan ataupun ingin berpisah dengan Nabi Muhammad, karena Halimah sangatlah menyayangi Nabi Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Akhirnya Halimah meminta izin kepada Aminah. Kemudian Aminah memberi izin kepada Halimah untuk mengasuh kembali Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, Halimah terpaksa menyerahkan Muhammad kepada Siti Aminah, walaupun dengan rasa berat hati berpisah dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau dibawa ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aiman. Kenapa dibawa ke Madinah? Karena Muhammad itu akan dikenalkan kepada keluarga neneknya, Bani Najjar. Kemudian berziarah juga ke makam ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya ketika dirawat pada saat sakit sampai meninggal, serta tempat ayahnya dimakamkan. Setelah 1 bulan di sana, Aminah berencana untuk pulang ke Mekah. Namun di tengah-tengah perjalanan Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya tidak tega melihat cucunya menderita karena dari kecil sudah ditinggal ayahnya. Kemudian ini ibunya juga ikut meninggalkannya. Tiba-tiba dia merasakan kelembutan dalam hatinya yang tidak pernah dirasakan terhadap anaknya sendiri. Namun selang 2 tahun kemudian kakeknya meninggal dunia pada usia 80 tahun dan Nabi Muhammad itu masih berusia 8 tahun. Abdul Muthalib, kakeknya itu pernah berwasiat bahwa pengasuhan Nabi Muhammad berlanjut kepada anak-anaknya, jadi paman dari Nabi Muhammad. Kemudian diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu mengasuh Nabi seperti anaknya sendiri, tidak kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Paman dari Nabi Muhammad itu, Abu Thalib tadi, tidaklah kaya. Jadi waktu kecil Nabi Muhammad SAW suka mengembala kambing kepunyaannya orang-orang Mekah dan mendapatkan upah. Namun tak hanya mengembala kambing saja, berdagang adalah pekerjaan pamannya untuk menghidupi keadaannya. Pada saat berdagang itu Abu Thalib berkeliling, kemudian Abu Thalib berjalan selalu diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Abu Thalib berdagang ke negeri Syam, Nabi Muhammad diajak menyertainya. Pada waktu itu usia Nabi Muhammad masih 12 tahun. Nah, Nabi Muhammad tidak akan pernah jauh dari pamannya Abu Thalib. Mereka selalu dekat sejak usia 8 tahun sampai 25 tahun. Setiap apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dari kecil itu pasti benar.
Beliau memang benar-benar memiliki akhlak yang mulia, sesuai dengan tugas Nabi Muhammad, yaitu menyempurnakan akhlak manusia agar memiliki perilaku mulia. Gimana anak-anak, sudah tahu kan kisah Nabi Muhammad semasa kecil? Ayo, siapa yang mau menceritakan kembali kisahnya tadi? Saya, Bu. Baik, Ibu tunggu ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk meresum kembali kisah Nabi Muhammad semasa kecil. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.